Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. MK menilai permohonan Anies Muhaimin secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Soehartoyo saat membacakan putusan dalam sidang hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Salah satu dalil permohonan Anies Muhaimin yang ditolak MK, yakni perihal tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebut dalil itu tak beralasan karena tidak disertai bukti yang cukup. Dalam pelaksanaan sidang gugatan, kubu Anies Muhaimin hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online. Bukti tersebut tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. Terlebih, substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa ketidaknetralan dilakukan. Selain itu, MK memandang ketiadaan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menunjukkan kubu Anies Muhaimin telah melepas haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai tahap. Lebih lanjut, dalam putusan ini terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. Mereka adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.